Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita pada cuaca yang cukup membuat kita nyaman dibandingkan dengan cuaca-cuaca sebelumnya, karena malam hari ini kita merasakan dingin-dingin hangat gitu ya. Kalau sebelumnya panas-panas keringatan, tapi alhamdulillah kondisi ini tidak menyurutkan kita, Masya Allah, untuk tetap belajar, khususnya berkaitan dengan bab zakat ini. Maka malam hari ini kita akan bahas satu pembahasan yang tidak ditulis di dalam fikih al-wajiz ini ya. Namun kita akan ambilkan pembahasan ini karena menurut saya adalah pembahasan yang penting, sehingga perlu kita ambilkan dari kitab yang lain, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan fi dhammi ahadihima ilal akhar. Jadi apakah harta emas dan juga perak itu harus digabungkan? Berarti di sini kita membahas pembahasan yang berkaitan dengan apabila ternyata ya seseorang itu mempunyai emas dan juga perak, apakah kedua harta ini wajib untuk dizakatkan atau tidak? Nah, itu yang kita bahas. Sebelumnya kami ingin mengingatkan terkait apa yang sudah berlalu dari apa yang telah saya bahas ya. Apa yang telah berlalu dari apa yang telah kita bahas, karena memang ini ada kaitannya dengan pembahasan kita kali ini ya. Yaitu tentang bagaimana kita memperhatikan awal atau bagaimana kita memperhatikan yang namanya bulan-bulan zakat. Kita memperhatikan yang namanya bulan-bulan zakat. Karena di sini saya harus ingatkan, di sini ada dua yang bisa kita tempuh. Ada dua langkah yang bisa kita tempuh, kita tulis ya. Ini kita sampaikan di awal karena ini nanti akan ada pembahasan yang berkaitan dengan hal ini ya. Baik. Kita perlu ingatkan tentang nisabnya kemarin berapa ya? 100,8 ya. 100.800.000 begitu. Kemudian ini waktu. Ini ada dua langkah yang perlu kita ingatkan karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Baik, ini nisab ya. Ini nisab. Ini perjalanan harta seorang hamba. Misalnya ini apa ya, Syawal misalnya, ini kurang huruf W satu ya. Baik, perhatikan di sini. Kemudian nanti di sini kita akan ketemu Syawal lagi ya. Baik, kita baca cara baca ini ya.
Ini adalah nisab. Kira-kira kita ambil mudahnya saja 100.800.000 ya, 100,8 juta ya kan. Kemudian ini adalah garis nisab, artinya tatkala harta seorang hamba di atas garis nisab ini, maka dia terkena wajib zakat. Sudah wajib untuk mengingat-ingat bahwasanya ini adalah bulan di mana dia wajib zakat. Di sini adalah bulan Rajab misalnya. Nanti kalau ada yang belum paham betul dengan bulan Hijriyah ini, bulan-bulan Hijri, nanti kita akan coba ganti dengan bulan Syawal. Bulan Syawal lagi. Bulan Masehi, akan saya ganti dengan bulan Masehi, walaupun penghitungannya ingat bukan dengan bulan Masehi, ya. Bukan dengan bulan Masehi, tapi dengan bulan Hijriyah, ya. Baik, perhatikan di sini. Rajab sama Syawal duluan mana? Duluan Rajab ya. Rajab sama Syawal duluan Rajab. Perhatikan di sini. Ini saya tulis begini, berarti ini 1 tahun. Saya tulis begini, berarti ini 1 tahun. Sampai sini paham dulu? Nanti akan saya pakai bulan yang Masehi ya, biar lebih mudah. Baik, perhatikan di sini. Yang pertama kita bisa menggunakan langkah yang pertama bahwa kita harus memperhatikan awal mula harta kita sampai nisab. Awal mula harta kita sampai nisab itu mana? Yaitu di bulan Rajab. Awal mula harta kita nyampe nisab adalah di bulan Rajab. Baik, di bulan Rajab ya. Kemudian ternyata di sini ada penurunan harta sehingga di sini sampai di bawah nisab. Ya, di sini sampai di bawah nisab. Maka ketika di sini sudah sampai di bawah nisab, maka di sini kita udah nggak usah ingat-ingat lagi bulan Rajab. Kita tidak usah ingat-ingat lagi bulan Rajab. Kita akan ingat lagi di mana harta ini akan naik di atas nisab lagi. Berarti ini misalnya ditarik ke sini kan berarti 100 ya. Berarti misalnya ditarik ke sini. Ya, ternyata harta dia misalnya cuma di sini 75 juta misalnya. Nih, dia kan di bawah nisab, berarti nggak masuk. Baik. Kemudian dia naik lagi ke sini. Ya. Maka di sini kita harus ingat ini di bulan apa nanti. Paham? Ternyata di sini turun lagi dia. Turun lagi di sini, turun lagi, maka ini bulan ini nggak usah kita ingat lagi. Di sini tidak usah kita ingat lagi. Ya. Kemudian turun lagi, di sini naik. Kita harus ingat di sini bulan Syawal. Kita harus ingat di sini bulan Syawal. Ternyata harta dia terus naik sampai bulan Syawal tahun berikutnya. Sampai bulan Syawal tahun berikutnya. Maka yang dihitung sampai haulnya itu adalah dari bulan Syawal di sini. Berarti di sini misal Rajab tahun misalnya ya 64 Hijriyah ya. Tahun 64 Hijriyah. Ini juga tahun 64 Hijriyah misalnya, contoh saja. Berarti di sini Rajab tahun berapa ini? 7 Hijriyah. Di sini Syawal tahun berapa? 65 Hijriyah. Ya mohon maaf Pak, jangan marahin saya. Saya kan manusia. Ya. Baik. Perhatikan. Ya, nanti kalau antum salah tak marahin ya. Perhatikan di sini ya. Kita mengingat-ingat dari bulan Syawal tahun 64, ternyata harta kita nggak pernah turun lagi, ya. Harta kita nggak pernah turun lagi, ya, sampai bulan Syawal tahun berikutnya. Maka di sini zakat kita wajib di bulan Syawal tahun 65 Hijriyah. Zakat kita di bulan Syawal tahun 65 Hijriyah. Sehingga di sini betul-betul kita harus perhatikan kapan harta itu di atas nisab. Dan juga kita harus memperhatikan ya naik turunnya harta tersebut. Paham? Jadi kita harus perhatikan awal naik harta kita di atas nisab bulan Rajab. Setelah itu kita harus perhatikan kapan harta itu turun di bawah nisab. Kapan harta itu turun di bawah nisab. Ini kalau kita titik-titik ada seperti ini sebetulnya. Kita harus perhatikan titik-titik ini ya. Kita harus perhatikan titik-titik ini. Maka di sini ya, kita harus perhatikan ketika turun di bawah nisab, ini harus perhatikan naik lagi, mulai hitung lagi, turun lagi nggak usah dihitung, naik lagi dihitung terus sampai sana dan nggak akan pernah turun sampai bulan Syawal tahun 65.
keluar zakat. Itu cara yang pertama. Kita harus memperhatikan naik turunnya harta. Di bawah nisab atau di atas nisab. Bisa dipahami di sini? Baik, cara yang pertama ini boleh dilakukan dan ini adalah hukum asal, ya. Dan ini adalah hukum asal. Cara yang kedua, kita cukup mengingat kapan harta kita di atas nisab. Kita baca dari awal lagi. Harta kita di atas nisab adalah bulan Rajab tahun 64 Hijriah. Rajab tahun 64 Hijriah, ya. Kemudian, ya, Rajab 64 Hijriah, kita tidak usah memikirkan perjalanan harta di tengah. Kita nggak usah ngecek-ngecek ATM, tidak usah ngecek-ngecek uang cash kita, nggak usah. Istri misalnya jual emas segala macam, nggak usah diperhatikan. Pokoknya kita paham bahwasanya Rajab tahun 64 harta kita di atas nisab, maka Rajab tahun 65 baru kita akan cek. Rajab tahun 65 baru kita akan cek harta keseluruhan yang kita miliki. Keseluruhan harta yang kita miliki, Rajab tahun 65 kita cek. Kalau ternyata, ya, dan di sini bacaannya adalah kita bisa baca tahun 65 bulan Rajab di atas nisab. Kita tidak perlu memperhatikan turunnya harta tengah-tengah ini. Pokoknya Rajab tahun 464 kita tahu harta kita di atas nisab, maka Rajab tahun 65 baru kita akan cek lagi apakah di atas nisab atau tidak. Kalau ternyata di atas nisab, keluar zakat. Kalau ternyata di atas nisab, maka keluar zakat. Lah ini gimana Ustaz? Kan ini ada yang turun di bawah nisab. Kata sebagian ulama, ini pendapat yang kedua, mengatakan tidak perlu diperhatikan. Kita pakai pendapat yang kedua ini lebih aman. Ya, insyaallah taala kedua-duanya boleh dipakai. Sekarang kita pakai ini ya, Masehi, takut anak-anak nggak paham. Dan bapak-bapak juga yang nggak hafal Hijriah. Januari ya, misal di sini ya. Januari tahun 24 M. Kemudian di sini berarti di sini ya tadi ya. Januari ya. Januari tahun 25 ya. Masehi 25 maksudnya 2025. Kemudian di sini ya misal di sini ya. Januari misal di sini apa ya? Juni, oke. Juni tahun berapa berarti? 24. Kalau di sini Juni juga ya. Juni tahun 25. Baik. Nah, perhatikan di sini kita akan baca seperti tadi supaya lebih paham lagi. Ya, kita lihat di sini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa penghitungan zakat bukan dengan kalender Masehi tapi harus dengan kalender Hijriah. Ini cuma untuk memudahkan pendekatan ya, memudahkan dalam masalah pemahaman. Baik, kita baca lagi. Kita harus baca statistik naik turunnya harta kita ya. Kita lihat di sini pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan ini yang sering dipakai dan sering diajarkan oleh para ustadz-ustadz kami di kelas dulu mengajarkan yang ini, pendapat yang pertama ini. Ya, pendapat yang kedua ini malah justru saya tahu belakangan ini ya. Baik, pendapat pertama mengatakan bahwa kita harus perhatikan bulan di mana awal harta kita mulai naik ya, harta kita mulai naik di atas nisab. Ya, di atas nisab kalau kita tarik ke sini 100,8 juta rupiah ya. Kemudian naik di sini ternyata kita turun, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sehingga di sini ya kita harus perhatikan naik turunnya harta kita. Berarti kita di sini harus ngecek terus ya. Misalnya berarti kita punya uang 150 juta, satu ketika kita ke rumah sakit. Nah, itu kita harus cek lagi. Ternyata sampai di bawah nisab atau enggak? Ternyata enggak. Ya udah berarti lanjut. Kapan misalnya di bawah nisab ya, misalnya di sini di bawah nisab ya kan? Berarti kita harus perhatikan. Baik. Ternyata di sini bulan Juni tahun 24 ya. Tahun 2024, bulan Juni tahun 24, harta kita naik di atas nisab. Dan itu terus kita cek
ya, kita terus kerja, tambah uang kita, ya. Kemudian misalnya istri kita sakit, berkurang, kita harus cek. Kapan kita pengeluaran harus cek. Di bawah nisab atau tetap di atas nisab? Kalau di atas nisab maka terus ya. Ternyata walaupun ada pengurangan, misalnya di sini nanti turun lagi ya, naik lagi, tapi naik turunnya masih di atas nisab. Maka di sini antum harus perhatikan bulan Juni tahun 2024, bulan Juni tahun 24, dan ternyata Juni tahun 25 ini antum wajib keluarkan. Antum harus perhatikan perjalanan antara Juni tahun 24 sampai Juni tahun 25. Harus perhatikan perjalanannya, harus perhatikan naik turunnya harta. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, dan ini pendapat yang antum bisa pakai, dan ini insya Allah lebih aman, insya Allah ta'ala, yaitu tanpa memperhatikan naik turunnya harta. Kita cukup memperhatikan kapan, bulan apa harta kita naik, yaitu bulan Januari tahun 24. Januari tahun 24 Masehi, harta kita naik. Maka yang harus kita ingat, Januari tahun 25 kita harus cek ATM kita. Kita harus cek seluruh harta kita. Tahun apa? Januari tahun 25. Ternyata Januari 25 itu ternyata kita di atas, ya, bahkan tinggi. Maka di situ kita wajib mengeluarkan. Jadi kita hanya melihat awal harta kita naik, dan setahun berikutnya kita akan cek di bulan yang sama. Perhatikan bahwa ya zakat itu namanya ada yang disebut dengan bulan-bulan zakat. Ya, zakat itu ada yang disebut dengan bulan-bulan zakat. Maksudnya apa? Ini yang saya jelaskan namanya bulan-bulan zakat. Antum ya, dengan pendapat yang kedua ini ya, maka antum seumur hidup antum, misalnya antum mengeluarkan zakat itu bulan Januari. Jadi bulan-bulan zakat antum adalah Januari. Ingat, bulan zakat antum adalah Januari, ya. Berarti antum Januari 24 antum harus lihat, oh ya, di atas nisab. Berarti Januari tahun 25 di atas nisab, keluarkan. Januari tahun 26 keluarkan. Januari tahun 27 keluarkan, terus. Jadi bulan-bulan zakat antum adalah Januari di sini. Ini terkhususnya bagi orang-orang yang hartanya terus di atas ya. Ini yang hartanya terus di atas, insya Allah tidak repot dan tidak ribet ya. Karena bulan zakat antum adalah bulan Januari. Seperti itu. Adapun bagi orang yang hartanya naik turun, maka perlu diingat bahwasanya ya antum harus cek Januari berikutnya di atas nisab atau enggak. Ternyata enggak, ya sudah. Berarti nanti dihitung lagi awal naiknya kapan, begitu. Jadi begitu kira-kira cara membaca atau cara mengingat-ingat. Berarti di sini yang paling penting yang harus antum catatkan, kasih catatan adalah bahwa permulaan harta kita di atas nisab itu yang perlu kita ingat. Permulaan harta di atas nisab itu yang perlu kita ingat. Yang wajib kita ingat permulaan harta kita di atas nisab, ya. Tanpa melihat naik turunnya harta. Itu kalau kita pakai pendapat yang kedua. Permulaan Januari, maka akhir Januari antum harus sudah difikirkan, ditulis di HP, dikasih alarm, ya kan? Januari tahun 2005 bunyi alarm itu. Antum cek ATM, ya, antum cek uang yang diutang sama tetangga, antum cek misalnya emas antum berapa, dihitung semuanya jadi satu. Jadi satu. Baik, ini saya jelaskan. Ya, kemarin ada yang bertanya tentang masalah ini. Jadi punya dihutang uangnya ya sama orang sekian ratus juta, dan dia punya emas dan dia punya uang cash. Dia bertanya apakah uang yang dihutangkan wajib dikeluarkan zakatnya? Maka saya sampaikan wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, uang plus emas, ya kan, plus harta yang dihutangkan harus dijumlah semuanya. Dan itu semua nanti yang hutang itu kembali kepada syarat wajibnya zakat, itu milkun tam. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini kira-kira muqaddimah dari pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang dhammu ahadihima ilal akhar. Apakah boleh antara emas dan perak ini digabungkan? Baik. Ini tolong diingat-ingat ya. Ini jangan lupa, kalau ini lupa nanti nggak nyambung pembahasannya. Tolong diingat-ingat. Baik, kita lanjutkan. Dari kitab yang lain ya, di Al-Wajiz nggak disebutkan. Beliau mengatakan al-mas'alatur rabi'atu fi dhammi ahadihima, yakni adz-dzahabi wal fiddati ilal akhari. Yaitu permasalahan yang keempat adalah menggabungkan emas ke perak ya, atau menggabungkan emas ke perak atau sebaliknya. Ya.
Para ulama yang menulis kitab ini, karena kitab ini ditulis oleh banyak ulama, mengatakan bahwa la yudammu ahaduhuma ilal akhari fi ikmalin nisabi 'alal qawlir rajihi. Beliau mengatakan tidak digabung. Tidak digabung, ya. Salah satu dari emas ataupun perak itu ke yang lainnya. Tidak digabung antara emas ke perak, atau tidak digabung perak ke emas. Li'annahuma jinsani mukhtalifani, karena keduanya adalah jenis yang berbeda. Falam yudamma ahaduhuma ilal akhari, maka tidak digabung, ya, salah satu jenis ke jenis yang lain. Beliau juga memberikan permisalan kal ibili wal baqari, sebagaimana onta dan juga sapi, wasya'iri wal qumhi atau wal qumhi, dan juga antara gandum yang kasar dan halus, sama-sama gandum tapi nggak dicampur. Ma'annal maqsuda minhuma wahidun, padahal tujuan daripada keduanya itu adalah satu, wa huwa at-tanmiyatu fil ibili wal baqar, yaitu at-tanmiyah. Tanmiyah itu mengembangbiakan, mengharap keuntungan di perkembangbiakan itu di dalam unta dan juga sapi. Wal qutu fi syairi wal qumhi, dan juga makanan pokok pada syair dan juga qumh, ya. Syair dan juga al-qumh ini jenis gandum, ya, tapi yang satu kasar, yang satu halus. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walaisa fi maduna khamsi awaqin shadaqah." Dan tidak ada zakat pada perak yang di bawah atau yang nilainya kurang dari 5 uqiyah. Tidak ada zakat pada perak yang nilainya di bawah 5 uqiyah. Baik. Jadi pembahasan ini, ya, tentang apakah digabung antara emas dan perak. Begini. Saya hapus. Baik. Si A, dia memiliki, ya, emas 80 gram. Kemudian dia punya perak berapa? 500 misalnya, 90 gram. Baik. Si A punya emas 80 gram dan dia juga punya perak 590 gram. Kalau kita lihat antara emas dan perak, kita lihat dulu perak, emas dulu, ya. Kita lihat dulu emas. Emas nisabnya berapa? 85 gram. Maka si A ini emasnya enggak mencapai nisab. Ya, tidak mencapai nisab, tidak mencapai batas minimal seorang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang dia juga punya perak 590 gram. Walaupun kita perhatikan di sini, walaupun ini keduanya adalah termasuk mata uang, ya, tapi dengan jenis yang berbeda. Mata uang yang dulu pernah digunakan dan laku, ya, memang ini alat tukar, ya. Alat tukar emas dan perak ini adalah alat tukar yang dulu adalah laku, begitu, ya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan zakat emas sendiri, zakat perak juga sendiri. Zakat emas sendiri dan juga zakat perak sendiri, menunjukkan bahwasannya memang keduanya ini nggak digabung, gitu loh. Memang keduanya itu nggak digabung. Rasul menyebutkan bahwa orang yang punya 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Itu dalam satu hadis. Kemudian atau seterusnya hadis tersebut menyebutkan orang yang punya 20 dirham, orang yang punya berapa? 200 dirham. Orang yang punya 200 dirham, maka zakatnya adalah 5 dirham. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan emas sendiri, perak sendiri, menunjukkan bahwasanya keduanya tidak digabung walaupun keduanya sama-sama alat tukar. Seandainya ini digabung, sampai nisab atau enggak? Sampai nisab, jelas ini, ya. Ini jelas sampai nisab, ya. Ini adalah sampai nisab. Ini kemarin nilainya berapa? Ini 595, kemarin 8 juta. Taruhlah ini dikurangi 5 gram, taruhlah kasarnya ngomong, ya, berarti 7,5 juta lah, ya. Misalnya, contoh saja. Yang ini 80 gram berapa?
Ya, ini atau gini aja, 7,5 untuk beli emas 5 gram cukup nggak? 7,5 juta untuk beli emas 5 gram untuk menuhin ini cukup nggak nih? Sisa ini, ya sisa. Maka menunjukkan bahwasanya ini keduanya kalau digabung, ini keluar zakat harusnya. Tapi karena syariat mengatakan bahwasanya, ini pendapat jumhur dan ini adalah pendapat yang kuat, bahwa emas perak tidak digabung. Emas perak tidak digabung, ya, emas dan perak tidak digabung. Kalau kita zakat onta, ya, onta itu orang kalau punya 5 onta, maka keluarnya adalah 1 kambing. Jadi di sini seperti seakan-akan digabungkan antara onta dan kambing, ya. Tapi kalau orang itu punya onta, si A punya onta dan juga punya kambing, maka nisab onta sendiri, haulnya juga sendiri, nisab kambing dan haulnya juga sendiri. Walaupun onta ini kalau orang sudah punya 5 onta, maka dia keluarnya harus bayar zakat 1 kambing. Jadi seakan-akan kambing ini adalah masuk kepada onta, tapi walaupun demikian tetap antara onta dan kambing tidak boleh digabung. Demikian juga antara kambing dan sapi dan seterusnya, yang demikian tidak digabung. Baik, ini yang beliau sampaikan. Baik, di sini juga ada pendapat An-Nawawi, ini pendapat jumhur ya, insyaallah taala. Pendapat yang tidak ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i terkhususnya. Disampaikan oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan la yudammu dhahabu ila al-fiddati wa la hiya ilaihi fi itmamin nisabi bila khilafin kama yudammu at-tamru ila zabib kama la yudammu at-tamru ila zabib. Beliau mengatakan bahwa ini An-Nawawi tidak digabungkan antara emas ke perak, wala hiya ilaihi, tidak pula digabungkan antara perak ke emas, fi itmamin nisab, untuk menyempurnakan nisab, bila khilafin, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i, kama la yudammu tamru ila zabib, sebagaimana tidak digabungkan antara kurma dan anggur kering, kismis, ya, sebagaimana tidak digabungkan antara kurma dan kismis. Baik, dalam satu lahan biasanya orang, atau misalnya si A, ya, ini si A, sekarang si B. Si B, ya, dia punya yang pertama calon panenan padi. Ya, si A punya panenan padi berapa kira-kira? Baik, si A punya panenan padi misalnya 700, ya, 700 kilo atau 700 kintal. Saya ulangi, zakat atau nisab pertanian berapa, Pak? 750. Oke, itu kemarin saya sarankan pakai itu ya. Oke, ini tetap betul kok 700. Saya tadi kiranya mau pakai yang 900 ya. Kemarin saya sarankan untuk pakai 750. Baik, padi dia panen 700 kilo ya. Kemudian dia punya jagung. Dia punya jagung, panen jagung misalnya berapa biasanya? Ya. Misalnya 500 lah ya. Misal 500 kilo. Ya, atau 5 kintal, 500 kilo. Baik. Ya. Kemudian punya lagi. Ini ladang si B. Ladang si B. Dia punya ladang lebar, ada padi, ada jagung, ya, ada gandum misalnya dan yang lain-lain. Baik. Kata beliau menjelaskan bahwasanya, ya, ini dia panen padi 700 kilo. Dia belum nyampe nisab. Si B juga di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama itu juga dia juga panen jagung 500 kilo. Keduanya ini tidak sampai nisab. Keduanya ini tidak sampai nisab. Maka permasalahannya adalah apakah antara panen padi punya si B dan juga panen jagungnya si B ini harus digabungkan, mengingat ini adalah misalnya satu ladang cuma dibatasi dengan perbatasan di seket gitu ya, atau bahkan mungkin seling-seling, yang sini padi, yang tengah jagung, padi, jagung diseling-seling begitu. Karena mungkin tanaman padi yang ada di darat itu kan ada, padi itu nggak harus di sawah ya, ada padi yang juga di darat. Baik, walaupun satu ladang seling-seling nanamnya, yang satu jagung, yang satu padi, maka tetap ya, kalau misalnya
jenisnya berbeda tidak digabung. Jenisnya berbeda tidak digabung. Walaupun kurang di sini kurang 50 kilo lagi ya. Kurang 50 kilo lagi tetap nggak ada zakatnya. Tidak digabung kemudian keluarkan zakat enggak. Lah kalau dia maksa misalnya, nggak apa-apa lah tak gabung, saya pengen berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain juga merasakan panenan jagung saya, yang lain juga merasakan panenan padi saya. Apakah boleh usah digabungkan? Boleh. Namun ini bukan zakat namanya, tapi sedekah biasa. Contoh, belum jam 12 kita, walaupun waktu sholat zuhur itu bukan jam 12 ya, tapi matahari tergelincir. Kita ambil mudah saja. Taruhlah misal matahari tergelincir jam 12 pas siang, ya. Jam 12 kurang 5 menit, si A sholat zuhur. Dia niatkan sholat zuhur, si A niat sholat zuhur, ya. Jam 12 kurang 5 menit. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Pertanyaan, sholatnya sah nggak, Pak? Ada yang jawab sah? Jawabannya yang betul apa? Sah apa nggak, Pak? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Tapi tidak dihitung sholat. Paham? Sholatnya sah. Dia niat zuhur nih. Sholatnya sah tapi tidak dihitung sholat zuhur. Itu sholat apa? Sholat sunnah. Mungkin bisa masuk ke sholat sunnah mutlak. Sebagaimana orang zakat, demikian zakat. Ini kan nggak harus digabung nih. Tapi kalau mau digabung gimana Ustaz? Ya silahkan. Tapi nanti keluarnya, walaupun kamu ngitungnya secara zakat ya, keluarkannya secara zakat 5% atau 10% begitu, tapi tetap tidak dihitung zakat, tapi sah ini, diterima sama Allah Azza wa Jalla, tapi hitungannya adalah sedekah biasa atau infak biasa. Sebagaimana orang sholat 4 rakaat sebelum waktu zuhur masuk, maka tetap sah, namun dihitung bukan sholat zuhur tapi sholat sunnah. Iya, zuhurnya tetap, niatnya sholat zuhur. Sekarang Pak ya, perhatikan. Si A sholat maghrib di Ibnu Umar, ya. Si A sholat maghrib di Ibnu Umar, jadi imam dia pula, ya. Si A jadi imam sholat maghrib di Ibnu Umar. Pulang dia ke di Al-Abror ya. Pulang dia ke Al-Mula sana. Santri belum sholat. Adanya cuma ustadz itu tok saja. Akhirnya dia sholatlah sama santri di sana. Jadi imam dia sholat maghrib niatnya. Pertanyaannya sah atau tidak? Sah. Tapi apakah dihitung sholat maghrib? Tidak. Karena tidak boleh sholat 2 kali. Sholat maghrib tidak boleh 2 kali. Tapi kalau ditanya sholatnya sah atau tidak, dan dia sholat maghrib niatnya. Pertanyaan sah atau tidak? Jawabannya sah, tapi dihitung sholat sunnah. Sah tapi dihitung sholat sunnah. Baik, kira-kira itu pendahuluan kita Pak. Baru pendahuluan, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, saya minta untuk diingat-ingat yang tadi yang di awal tadi saya sampaikan tentang naik turunnya harta. 2 langkah yang bisa kita tempuh, dan itu saya mohon untuk diingat. Besok kita akan sampaikan di pembahasan yang sama, dan itu akan kita ulang ya. Ada ucapan pendapat Imam Syafi'i yang memakai pendapat yang tadi di awal saya sampaikan ya, dengan cara yang saya sampaikan di pertama, yang cara membaca naik turunnya harta itu ada 2 langkah, maka saya minta itu untuk diperhatikan. Baik Bapak sekalian, ini sudah adzan, kita buka tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan. Yang ibu-ibu di belakang juga silahkan kalau mau bertanya ya. Saya khawatir mau bertanya tapi tidak ada kesempatan ya. Karena beberapa kemarin WA saya bertanya tentang masalah materi yang saya sampaikan, maka kita persilakan untuk bertanya lewat kertas ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Melihat ya. Ya, jadi
2,5% itu diambil dari 150 atau 200 juta. Baik, saya ulangi pertanyaannya supaya yang belakang tahu. Jadi si A misalnya punya uang 150 juta di bulan Januari, ya, maka di bulan Januari depan dia keluarkan zakat harusnya. Tapi ternyata di bulan Desember, di akhir bulan, di akhir tahun, dia dapat uang 50 juta. Dia dapat uang 50 juta. Maka pertanyaannya, apakah dikeluarkan zakatnya dari 150 juta karena itu yang sudah sampai haul, ya karena sudah jelas setahun, ataukah 50 juta yang dia dapat di bulan Desember ini harus digabungkan sehingga dikeluarkan 2,5% dari 200 juta. Nanti hasil akhirnya beda ya. Harta yang dikeluarkan zakatnya itu beda antara dia ambil dari 150 juta dengan 200 juta. Lebih banyak mana? Yang 200 juta. Maka pertanyaannya, apakah tetap dihitung atau ada haulnya sendiri? Kan gitu pertanyaannya, apakah ada haulnya sendiri? Maka jawabannya itu lengkapnya insya Allah akan kita bahas, tapi sebagai gambaran bahwasanya apakah harus digabung selagi sumbernya itu satu, ya ini dapat 50 juta, yang satu misalnya hasil dagang, yang satu warisan, nah itu kan beda. Ya, maka ini insya Allah lengkapnya akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Nggak tahu akan datang kapan ya. Tapi yang jelas, kalau sumbernya satu maka dizakati. Si fulan kerja ini, ya, usaha ini, jual mobil, jual tanah, jual segala macam. Itu walaupun beda-beda jual, tapi satu usaha, ya, gabung itu. Ya, di bulan Desember laku tanahnya 50 juta, harus digabung. Di bulan Desember dapat warisan, apakah digabung? Itu masih rahasia supaya antum terus berangkat. Kalau dikasih tahu sekarang nanti antum nggak berangkat nanti ya. Silakan Pak. Gimana Pak, ulangi? Zakat emas? Oh, maksudnya zakat emas dikeluarkan dalam bentuk uang atau emas? Oh, begitu, ya. Yang kedua. Oh. Jadi intinya dia punya dua tempat ladang. Yang satu sudah panen dan belum sampai nisab, yang satu belum panen, sebulan lagi baru panen. Gitu kan? Apakah digabung atau tidak? Ternyata kalau digabung nyampe nisab, kalau digabung nggak nyampe nisab maka nggak masalah ya. Artinya nggak ada iskal. Tapi kalau digabung ternyata nyampe nisab, apakah digabung? Kan gitu. Waktu panennya beda gitu ya. Selisih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun gitu ya. Baik. Pertanyaan pertama saya jawab dulu. Untuk mengeluarkan zakat emas, apakah harus dengan emas ataukah boleh kita konversi ke uang, gitu kan? Ya, betul. Apakah harus kita keluarkan dengan emas atau kita keluarkan dengan uang? Baik. Ini khusus untuk emas ya, khusus untuk emas dan juga perak ya. Khusus untuk emas dan juga perak. Maka syariat memberi keluasan boleh dikeluarkan, mau emas silahkan, mau perak silahkan. Akan tapi kalau kita mengeluarkan dalam bentuk emas itu seakan-akan nggak mungkin, karena nggak mungkin kita ditugel gitu emasnya, ditimbang-timbang, itu kayaknya mustahil dan itu akan sangat sulit sekali. Maka Islam memberikan keluasan untuk dikeluarkan dengan jumlah uang. Artinya dikonversi ya, emas dia punya 100 gram ya, kemudian dia uangkan totalnya berapa, nanti dari uang tersebut dikeluarkan 2,5% ya. Berarti kan nanti 2,5% per 100 dikali misalnya uang dia totalnya misal 150 juta. Berarti 2,5 dikali 150 juta dibagi 100. Atau kalau mudahnya diperkecil lagi angkanya, itu 1/40. 2,5% itu kan sama dengan 1/40 Pak ya. Maka 1/40 dikali uang 150 juta. Berarti kan 1 dikali 150 juta tetap 150 juta. 150 juta dibagi berapa? 40. Nah, itu nanti keluarnya zakat seperti itu, ya. Mudah. Kalau kita yang udah ini pakai HP bisa ya. Kalau santri ujian nggak boleh pakai HP.
Baik, jadi boleh dua-duanya, mau emas silakan, uang juga silakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua adalah si A punya ladang di Sri Basuki, punya ladang padi di Sri Basuki, panen bulan Januari 2024, ya. Si A ini juga punya ladang di misal di Gunung Sugih, nah, misal di Gunung Sugih, atau jangan jauhan ya. Di mana itu yang di pom bensin itu Pak? Mana? Sokasari ke sana pom bensin namanya apa? Watu Agung. Ya. Si A punya ladang padi di Sri Basuki, dia juga punya sawah padi, ladang padi di Watu Agung, ya. Di ladang di Sri Basuki dia keluar cuma 700 kilo. Ya. Setelah 4 bulan kemudian, berarti Januari ya, 2024, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Bulan Mei atau April ya, Mei atau April dia panen di Watu Agung sana. Ya. Mei 2024 panen sebanyak 700 kilo lagi. Ya, 700 kilo lagi. Pertanyaannya, apakah digabungkan atau tidak? Jawabannya adalah kita harus perhatikan yang menjadi patokan kita itu adalah tahun dan bukan bulan. Jadi untuk menggabungkan antara satu harta dengan harta yang lain, ini patokannya bukan bulan tapi patokannya tahun, Pak, ya. Artinya panen yang dilakukan di tahun yang sama walaupun jaraknya itu sangat jauh, panen A di sawah Sri Basuki bulan Januari, di sawah misalnya yang jauh sana misalnya Watu Agung misalnya bulan Desember, kan jauh sekali tuh, hampir 1 tahun itu, tapi masih di tahun yang sama 2024, maka jawabannya digabung. Ya, si A panen di Sri Basuki bulan Desember, panen di Watu Agung bulan Januari, maka nggak digabung karena udah beda tahun. Paham di sini? Insyaallah begitu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ada?